Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi, sopan, sebagaimana saudara sedang berada di gereja. Kedua, siapkan diri, duduklah yang sopan, rapi. Jangan melakukan kegiatan lain seperti makan, minum sepanjang ibadah dilaksanakan. Ketiga, ikutilah liturgi serta berpartisipasi aktiflah selama ibadah berlangsung, seperti duduk, berdiri, bertepuk tangan, memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan di dalam amplop. Dan yang keempat, ikutilah ibadah live streaming dari awal sampai selesainya sebagaimana saudara beribadah di gereja. Demikian panduan tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Biarlah ini sungguh menolong kita semua untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, selamat pagi jemaat terkasih dalam Tuhan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan ya, Tuhan selalu menolong kita, memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita boleh kembali bersama-sama datang untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Nah, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan dicurahkannya Roh Kudus kepada murid-muridnya. Baiklah, ibadah pada hari ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita tenangkan hati kita, pikiran kita, agar kita boleh fokus untuk menyembah Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Allah yang begitu mengasihi kita, mengutus Roh Kudus untuk diam di dalam hati kita, menjadi penghibur dan penuntun. Mari kita mau sembah Dia Allah yang kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Rindu
rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamah aku, rindu hadiratmu, bersamaku, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Biarlah boleh menjadi kerinduan setiap kita. Kita butuh Roh Kudus untuk memenuhi setiap kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamah aku, rindu hadiratmu, bersamaku, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bersamaku, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bersamaku, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Kami datang menyembah Engkau Tuhan dengan seluruh kerendahan hati di hadapan-Mu. Kami menaikkan pujian, syukur, hormat kami hanya kepadamu. Bahwasanya kasih Tuhan tak henti-hentinya Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhanlah yang memelihara kami, Tuhanlah yang memimpin kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Hati kami bersyukur, hati kami bersuka cita, bersukaria. Hari ini Tuhan boleh tuntun kami untuk boleh datang di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini, untuk beribadah kepadamu. Kami mau menikmati hadirat Tuhan.
Kami mau menikmati Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kami mau menikmati Tuhan sungguh menuntun kami, membawa kami untuk semakin peka, untuk semakin mengerti akan kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa, agar kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini kami gunakan untuk kemuliaan bagi-Mu. Bapa di surga, hari ini bersama dengan umat-Mu di tempat ini, kami datang menyembah Engkau, memuji Engkau. Tuhan kiranya berkenan, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu, hati pikiran mereka tertuju kepadamu. Dan kami teringat saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, yang dalam perjalanan maupun yang tidak bisa hadir hari ini. Tuhan yang kiranya menolong mereka. Mari Tuhan Engkau kiranya memberkati ibadah kami, berkati segala pujian kami, berkati doa kami, pengakuan kami, bahkan perenungan firman Tuhan. Semuanya kami taruh di dalam pimpinan penyertaan-Mu. Sungguh kiranya semuanya yang kami lakukan dalam ibadah ini menyenangkan, memuliakan Tuhan. Seluruh yang terlibat di dalam pelayanan hari ini, Tuhan sendiri akan memakai mereka, agar sungguh-sungguh setiap pelayanan kami sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan untuk seluruh hidup kami, diri kami, dan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai umat Allah yang percaya, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 舍笃信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感孕，有从圣女玛利亚所生，在本丢比拉多所下受难，被钉入十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天赦人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信生与复活，我信永生。Amin. Kita masih berdiri ya. Kita akan terus memuji Tuhan yang besar yang memberi kemenangan kepada setiap kita. Mari kita naikkan syukur kita dengan sukacita, kita katakan, Ku diberi kuasa. Bawah kakiku,
silakan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita. Bacaan pertanggapan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul di Perjanjian Baru pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 13. Kita akan membacakan secara bertanggapan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam menjalani hari-hari kita butuh Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun kita. Mari kita berusaha untuk meminta Roh Kudus supaya terus memenuhi hati kita, sehingga apa yang kita lakukan boleh berkenan di hadapannya. Kita menyambut firman Tuhan dengan pujian, "Kini penuhi hatiku." Yang
Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Allah kami, penuhilah setiap kami, agar sungguh-sungguh kehidupan kami diubahkan, kehidupan kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan saat ini, Tuhan Yesus kiranya berfirman kepada kami, dan kami dimampukan untuk mengerti akan maksud daripada firman itu. Roh Kudus membantu kami melakukan firman itu, untuk kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, agar kemudian hidup kami menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Hamba Tuhan dalam seluruh keterbatasan, dalam seluruh kelemahan, ketakberdayaan, memohon anugerah-Mu, pimpin, tolong untuk sungguh boleh Tuhan pakai berkata-kata, menyampaikan firman Allah yang kudus kepada seluruh jemaat, sehingga sungguh setiap firman yang disampaikan itu sungguh-sungguh bersumber daripada kebenaran itu sendiri dan menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih, kami serahkan waktu pemberitaan firman hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, senang sekali hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Sungguh kiranya berkat Tuhan dilimpahkan atas seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir di dalam rumah Tuhan hari ini untuk beribadah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama memperingati akan hari di mana Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada orang-orang percaya yang pada waktu itu dicurahkan di Yerusalem kepada orang-orang percaya, dan itu merupakan sebuah awal akan persekutuan, berkumpulnya orang-orang percaya atau gereja. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, peran Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Peran Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Tadi kita sudah membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Nah sebenarnya bagian ini itu satu keseluruhan, itu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-47. Ya, setelah Roh Kudus memenuhi murid-murid pada waktu itu, kemudian di dalam ayat yang 14 dikatakan Petrus bersama dengan ke-11 murid itu bangkit menyampaikan firman Allah. Lalu kemudian orang-orang mendengar akan perkataan itu, kemudian mereka bertobat, menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Lalu kemudian ayat 41 sampai 47 itu berbicara bagaimana kehidupan orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak untuk sekali lagi membaca, saya hanya akan membaca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kalau tadi itu adalah ringkasan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Saya hanya akan membaca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kebaktian
memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus 10 hari yang lalu di gereja di tempat ini, saya menyinggung di dalam khotbah saya bahwa dalam kekristenan ada 5 hari raya penting yang setiap tahunnya itu diperingati oleh orang-orang percaya umat Kristiani sampai hari ini. Natal yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kemudian Jumat Agung yaitu hari di mana Yesus Kristus menyerahkan hidupnya mati di kayu salib. Kemudian Paskah, 3 hari setelah kematiannya, ia bangkit dari antara orang mati. Kemudian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, yaitu 40 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Dan yang kelima adalah hari Pentakosta, yaitu 50 hari setelah Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya. Dan disinilah lahirnya gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memperingati akan hari Pentakosta, yang di dalam istilah lainnya yaitu hari pencurahan atau hari turunnya Roh Kudus kepada murid-murid yang ada di Yerusalem, sesuai dengan janji Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga, yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49, dan juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5 dan 8. Jadi hari pencurahan Roh Kudus itu sebenarnya itu bukan sesuatu yang kebetulan terjadi, tetapi itu memang Tuhan sudah janjikan bahwa mereka akan diberikan roh kebenaran kepada mereka setelah Yesus naik ke sorga. Hari Pentakosta juga disebut dengan hari ke-50 setelah kebangkitan atau Paskah, atau yang lebih dekat lagi adalah 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun jauh sebelum hari Pentakosta menjadi satu hari penting di dalam kehidupan umat Kristiani hari ini, jauh sebelum itu, sebenarnya hari Pentakosta itu sudah dirayakan, sudah diperingati oleh umat Allah di dalam Perjanjian Lama. Hal itu dapat kita lihat di dalam kitab Imamat pasal yang ke-23 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Bapak Ibu boleh membaca di rumah tentang hari Pentakosta atau hari ke-50, yaitu hari ke-50 yang juga dikenal sebagai hari raya 7 minggu, ini dalam Perjanjian Lama, atau hari raya panen, di mana setiap orang berkumpul, umat Tuhan berkumpul, semua pekerjaan dihentikan, dan orang-orang dewasa pergi ke rumah Tuhan, ke tempat ibadah, untuk mempersembahkan roti yang dibuat dari gandum yang baru. Itu bisa kita lihat di dalam Imamat pasal 23 ayat 17 sampai yang ke-22. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, 50 hari kemudian, di hari yang bermakna itulah, di hari yang penting inilah, Allah kemudian mengutus Roh Kudus kepada orang-orang percaya yang berkumpul pada waktu itu di Yerusalem di satu tempat, sesuai dengan nats firman Tuhan yang kita baca pada hari ini di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara, Dr. Lukas, penulis dari kitab Kisah Para Rasul, mengisahkan dengan rinci, menceritakan dengan sangat baik. Dikatakan bahwa ketika orang-orang percaya yang berkumpul pada saat itu, mereka berada pada satu tempat di Yerusalem,
dikatakan bahwa maka turunlah Roh Kudus memenuhi setiap mereka. Di dalam sebuah manifestasi yang luar biasa hebat. Dikatakan bahwa turunlah bunyi seperti tiupan angin keras. Lidah-lidah seperti nyala api. Hinggap kepada mereka, hingga mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Dan mulailah mereka berkata-kata di dalam bahasa yang sebelumnya mereka tidak mengerti, yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mereka katakan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang hadir pada waktu itu melihat akan apa yang terjadi. Dikatakan bahwa mereka tercengang-cengang. Mereka heran melihat segala karya Roh Kudus yang begitu spektakuler, yang begitu hebat, yang diberikan kepada rasul-rasul, di mana pada waktu yang sama, pada waktu yang bersamaan, dikatakan bahwa rasul-rasul dapat berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang sebelumnya mereka tidak mengerti. Sehingga dikatakan ayat 8, ini pernyataan dari orang-orang yang hadir pada waktu itu. Dikatakan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka bisa berkata-kata di dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai dari negeri kita masing-masing. Kita orang Partia, kita orang Media, kita orang Elam, kita orang penduduk Mesopotamiya, kita orang Yehuda, kita dan Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan seterusnya. Dikatakan mereka bisa mendengar apa yang rasul-rasul itu katakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Roh Kudus memenuhi rasul-rasul itu, dikatakan bahwa mereka dapat berbahasa asing yang sebelumnya mereka tidak mengerti, yang sebelumnya mereka tidak bisa. Itulah sebabnya orang-orang yang hadir menyaksikan peristiwa itu dari setiap bangsa, suku, bahasa dapat mendengar akan apa yang mereka katakan, akan apa yang dikatakan oleh rasul-rasul pada waktu itu, sehingga mereka tercengang, mereka heran melihat kejadian peristiwa yang begitu luar biasa. Saudara-saudaranya yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita melihat bahwa lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus yang diberikan kepada mereka pada waktu itu, kita melihat bahwa tidak hanya mereka yang menyaksikan tentang peristiwa yang besar itu menjadi heran, bukan hanya itu yang terjadi, tetapi kita juga melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi pada rasul-rasul yang mengalami akan pencurahan Roh Kudus. Dikatakan bahwa mereka mengalami sebuah perubahan yang signifikan, perubahan yang besar di dalam kehidupan mereka. Kalau sebelumnya murid-murid itu adalah orang-orang yang takut, mereka sebelumnya bersembunyi-sembunyi. Sebelumnya mereka tidak mau mengungkapkan identitas mereka. Kita bisa melihat tentang peristiwa Petrus. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, kepada murid-murid, saudara-saudara, kita menemukan di dalam teks ini secara keseluruhan, di dalam pasal 2, kita menemukan bahwa semangat mereka menjadi berlipat ganda. Keberanian mereka tidak dapat dihentikan. Di dalam mereka memberitakan tentang kebenaran Allah. Gairah mereka untuk bersaksi tentang kebangkitan Yesus Kristus tidak dapat terbendung lagi. Mereka tidak lagi menjadi takut mengaku sebagai murid Kristus. Sebaliknya, mereka bersaksi dengan penuh keberanian mewartakan bahwa Yesus Kristus yang telah mereka salibkan telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Mereka mengajak orang-orang yang belum percaya, yang hadir pada waktu itu, untuk bertobat,
supaya mereka diselamatkan. Satu karya Roh Kudus yang terjadi di dalam diri murid-murid pada waktu itu. Nah, selain itu, Roh Kudus juga saat mereka menerima Roh Kudus dikatakan Roh Kudus memberi mereka semangat untuk menggerakkan persekutuan hidup bersama di antara orang percaya. Dikatakan bahwa mereka melakukan persekutuan di rumah-rumah di antara murid-murid pada waktu itu. Selanjutnya, mereka juga mengembangkan kepedulian, mengembangkan pelayanan terhadap sesama dan peduli kepada orang-orang di sekitar mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi pada orang-orang percaya, kepada murid-murid pada waktu Roh Kudus diturahkan kepada mereka. Mereka mengalami sebuah perubahan yang luar biasa di dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu, sesungguhnya hal yang serupa juga dialami di dalam kehidupan kita hari ini sebagai murid-murid Kristus. Yaitu kita percaya, kita amini, yaitu bahwa saat kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah Roh Kudus dicurahkan, saat itulah Roh Kudus diberikan kepada setiap kita. Dan iman kitalah yang mengatakan bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah diberikan kepada kita saat kita percaya kepada Yesus. Dengan demikian, maka jelas bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu. Sebaliknya, Dia ada di dalam hati kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Jadi ketika Roh Kudus diberikan, itu bukan hanya mengubahkan murid-murid, tetapi juga sebagai bentuk, sebagai wujud bahwa Allah ada bersama-sama dengan orang percaya. Allah di dalam Roh Kudus hadir di dalam hidup setiap kita. Karena itu saudara-saudara, di dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan saya. Tuhan tidak ada dengan saya. Sesungguhnya bukan Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Tetapi kita yang tidak menyadari akan kehadiran Tuhan. Sebab ketika Yesus naik, Roh Kudus diberikan, dan saat engkau dan saya percaya pada Yesus, Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepadamu dan diam di dalam hatimu. Karena itu saat engkau ada sendirian, sebenarnya engkau tidak sendirian. Tetapi yang seringkali membuat kita tidak menyadari, karena kita terlalu fokus pada pergumulan, pada persoalan, pada masalah yang kita hadapi. Tetapi apakah kemudian Allah tidak ada? Ada beserta dengan kita. Sebab kita imani, kita percaya bahwa setiap orang yang telah percaya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Roh Kudus diberikan kepada setiap kita. Karena itu saudara-saudara, Allah selalu ada dan beserta dengan saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah disampaikan di dalam kisah pencurahan Roh Kudus pada hari ini yang kita peringati, kita telah melihat dan telah dipaparkan dengan terang benderang akan peran Roh Kudus di dalam kehidupan rasul-rasul pada waktu itu, yaitu mereka mengalami sebuah perubahan yang luar biasa, dan mereka semakin menyadari bahwa Tuhan ada beserta dengan mereka. Sehingga mereka menjadi berani memberitakan tentang kebenaran firman Allah. Mereka bergairah, bersemangat untuk bersaksi tentang kebangkitan Yesus Kristus. Mereka tidak menjadi takut lagi
mengaku sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristen. Mereka bersemangat mengajak orang yang hadir pada waktu itu untuk bertobat, untuk percaya kepada Yesus Kristus agar mereka diselamatkan. Mereka juga hidup di dalam persekutuan bersama orang-orang percaya lainnya. Mereka peduli terhadap satu dengan yang lain. Mereka saling melayani satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid pada waktu itu, sebenarnya hal yang serupa juga, sekali lagi saya katakan, diberikan kepada setiap kita yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Maka Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Nah, ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, itu sebagai tanda bahwa Allah tidak sekali meninggalkan kita. Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Sebab Roh Kudusnya telah dicurahkan, telah diberikan kepadamu. Karena itu saat engkau sendiri, saat engkau ada dalam pergumulan, saat engkau ada di dalam masalah, saat engkau ada di dalam beban yang berat sekalipun, percayalah bahwa Tuhan ada bersamamu. Percayalah bahwa Tuhan selalu menolongmu, membimbingmu, menuntunmu. Karena itu percayalah, yakinlah bahwa Tuhan menolong dan memampukan engkau. Kemudian setelah kita menyadari Roh Kudus telah dicurahkan kepada setiap kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Pertanyaan penting bagi kita, sudahkah Roh Kudus itu mengubahkan akan diri kita? Kalau Roh Kudus tadi diberikan kepada murid-murid, maka mereka mengalami sebuah perubahan yang besar dalam diri mereka. Selain mereka menyadari bahwa Allah tidak meninggalkan mereka, kemudian terjadi sebuah perubahan yang besar, yang signifikan di dalam kehidupan murid-murid. Pertanyaan ini ditujukan juga kepada setiap kita. Sudahkah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu mengubahkan akan diri kita? Sebagaimana yang terjadi pada murid-murid setelah menerima pencurahan Roh Kudus pada hari itu. Sudahkah Roh Kudus yang ada di dalam hatimu setelah engkau percaya Yesus itu telah mengubahkan akan hidupmu, cara berpikirmu, karaktermu, sikapmu? Sudahkah Roh Kudus yang ada di dalam dirimu itu mengubahkan akan hidupmu? Sudahkah Roh Kudus itu memberikan kita keberanian untuk menyaksikan akan Yesus Kristus yang telah bangkit? Roh Kudus yang diberikan, yang dicurahkan kepada setiap orang percaya. Kita melihat kepada murid-murid yang diwakili oleh Petrus di ayat 14 tadi saya katakan bahwa setelah Roh Kudus memenuhi mereka, bangkitlah Petrus di antara orang banyak dan dia menyampaikan, memberitakan tentang Yesus Kristus. Pertanyaan itu pun datang kepada saudara dan saya. Sudahkah Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk menyaksikan akan Yesus Kristus yang telah bangkit? Ataukah kita hanya tahu bahwa Yesus mati dan bangkit, tetapi hanya sampai pada itu? Ketika orang tanya, kamu percaya siapa? Oh, enggak ada. Saya ke gereja ikut-ikutan. Kita belum punya keberanian untuk mewartakan, memberitakan tentang Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Tetapi lewat pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada masa itu dan juga diberikan kepada setiap kita, hendaknya itu memberikan kita semangat, memberikan kita satu keberanian untuk menyaksikan, untuk mewartakan bahwa Yesus Kristus yang telah mati itu, kemudian ia bangkit untuk memberikan keselamatan. Sudahkah kita mengajak orang lain untuk percaya kepada Yesus Kristus? Sudahkah Bapak Ibu mengajak orang lain, suamimu, istrimu, anakmu, papamu, untuk percaya kepada Yesus Kristus? Saat Roh Kudus diberikan kepada setiap kita saat kita percaya kepada Yesus, sudahkah Roh Kudus itu sungguh-sungguh membawa engkau untuk menyadari akan keselamatan dalam Yesus Kristus, sehingga engkau mau mengajak, engkau mau membawa kabar itu kepada papamu, kepada mamamu, kepada adikmu, kepada orang tuamu, supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus? Pada akhirnya di dalam khotbah Petrus, Bapak Ibu harus ingat ini di dalam ayat hafalan di dalam kelas katekisasi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12.
dikatakan bahwa tidak ada keselamatan, tidak ada nama lain yang diberikan kepada setiap kita yang olehnya kita diselamatkan kecuali hanya di dalam Yesus Kristus. Ini penting sekali. Saudara-saudara, sudahkah Roh Kudus yang ada di dalam hatimu yang telah dicurahkan kepadamu? Sudahkah Roh Kudus itu berperan? Sudahkah Roh Kudus itu menguasai seluruh hidupmu? Di dalam kelas pemuridan, di bagian Roh Kudus, itu sangat indah sekali. Bagaimana kita bisa mematikan keinginan daging hanya dengan cara kita mengikuti akan apa yang diinginkan Roh di dalam hidup kita. Keinginan daging itu akan selalu berlawanan dengan keinginan Roh. Tetapi bagaimana supaya keinginan daging itu bisa kita matikan adalah ketika kita melakukan apa yang menjadi keinginan Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena itu sudahkah Roh Kudus itu menguasai, memimpin akan seluruh hidupmu? Sudahkah kita hidup di dalam persekutuan dengan sesama orang percaya? Saat kita percaya kepada Yesus Kristus, kita imani, kita percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan, diberikan setiap kita dan ada di dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah Roh Kudus itu memimpin engkau hidup di dalam persekutuan dengan sesama orang percaya? Bukankah itu yang terjadi kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada waktu itu saat pencurahan Roh Kudus? Saat mereka telah bertobat, mereka dibaptis. Kemudian dikatakan mereka hidup di dalam persekutuan, belajar firman Tuhan setiap hari bersama-sama. Mereka hidup di dalam sebuah persekutuan. Ketika Roh Kudus itu sungguh-sungguh kita biarkan berkarya, maka Dia akan menuntun kita untuk boleh hidup di dalam persekutuan bersama orang-orang percaya. Sudahkah kita peduli dengan orang lain? Sebagaimana yang ditunjukkan orang-orang yang telah menerima akan kuasa Roh Kudus pada masa itu. Mereka peduli, bahkan dikatakan kalau saudara membaca di dalam pasal 2 ini sampai selesai, maka saudara akan menemukan bagaimana kehidupan mereka. Bahkan mereka bisa menjual harta milik mereka lalu kemudian mereka berbagi satu dengan yang lain. Karya Roh Kudus yang menolong, menggerakkan mereka. Tidak lagi menjadi orang yang pelit. Mereka tidak lagi menjadi orang yang ego, hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi mereka menjadi peduli kepada orang-orang di sekitar mereka. Sudahkah kita bertekad untuk mengambil bagian di dalam pelayanan sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang-orang yang telah menerima kuasa Roh Kudus pada masa itu? Mereka saling melayani satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hendaknya di dalam momen pencurahan Roh Kudus yang kita peringati hari ini, sebagaimana yang terjadi di dalam kehidupan rasul-rasul dan orang-orang yang telah menerima akan perkataan rasul-rasul itu bertobat, bagaimana mereka hidup, hendaknya itu pun terjadi di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Karena kita imani sekali, kita percaya betul bahwa saat Bapak, Ibu dan saya percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah Roh Kudus diberikan kepadamu. Itu adalah tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Ingat ya. Jadi saat engkau percaya pada Yesus Kristus, saat itulah Roh Kudus diberikan kepadamu. Itu sebagai tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Allah ada di dalam hatimu. Jadi saat engkau bergumul, saat engkau ada di dalam kesusahan, percayalah bahwa Allah bersamamu. Kemudian kedua adalah saat mereka menerima akan Roh Kudus diberikan kepada mereka, mereka menjadi berubah.
kehidupan mereka sungguh-sungguh mengalami sebuah perubahan besar dalam diri mereka. Hendaknya itu pun terjadi di dalam kehidupan jemaat Tuhan di GKKB Kumpai hari ini. Mungkinkah selama ini kita belum mengalami perubahan itu? Biarlah lewat momen pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada masa itu, ini sungguh boleh kembali mengingatkan kita, menolong kita untuk melihat sesungguhnya Roh Kudus yang ada diam di dalam hidupku harusnya mengubahkan hidupku. Biar aku mau membiarkan Roh Kudus terus memimpin hidupku, menolong aku untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Aku mau menjadi orang-orang yang bersaksi tentang Yesus Kristus. Saya mau menjadi orang-orang yang terus boleh mewartakan tentang Yesus Kristus. Saya mau melayani, saya mau melayani, saya mau berbagi, saya mau berbagi kepada orang lain. Saya tidak lagi mau mementingkan diriku, tetapi saya mau berbagi, saya mau mengasihi orang lain, saya mau melayani. Kiranya firman ini menolong, memimpin kita, dan membawa kita untuk mengambil sebuah tekad di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami percaya, ya Tuhan, bahwa saat kami percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, saat itulah Roh Kudus dicurahkan, saat itulah Roh Kudus diberikan kepada kami, sebagai bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Allah beserta kami, Allah ada bersama-sama dengan kami. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam diri kami, hendaknya kami belajar dari rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu saat mereka menerima Roh Kudus. Mereka diberikan satu perubahan hidup. Mereka menjadi orang-orang yang berani memberitakan, mewartakan tentang Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Mereka menjadi orang-orang yang bergairah, bersemangat di dalam persekutuan. Mereka menjadi orang-orang yang mau melayani, peduli orang-orang di sekitarnya. Sungguh kehidupan mereka semakin hari semakin disukai oleh orang-orang ada di sekitar mereka. Hendaknya itu pun terjadi di dalam kehidupan kami, Bapa. Di dalam momen pencurahan Roh Kudus hari ini yang kami peringati, sungguh-sungguh juga boleh kembali memberikan kami gairah, semangat, bahkan sungguh-sungguh menolong kami untuk mau berubah. Dan kami diberikan keberanian untuk bersaksi, menyatakan tentang Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Hanya di dalam Yesus Kristuslah keselamatan. Dan kami mau terus hidup di dalam persekutuan. Kami mau melayani, kami mau peduli kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tolong kami ya Bapa untuk memahami, mengerti akan firman-Mu hari ini. Firman-Mu menolong kami, membimbing kami, menuntun kami, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh bersyukur untuk firman Tuhan telah kita dengarkan bersama. Biarlah firman Tuhan boleh terus menuntun hidup kita. Dan kita mau meresponi firman Tuhan hari ini dengan berkomitmen untuk terus mengiring Tuhan seumur hidup kita. Dan menyerahkan seluruh hidup kita untuk dibentuk menjadi bejana yang indah. Tenangan
sekali lagi sambil menjalankan persembahan. Kepada petugas dipersilakan. Kekuatan jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, percaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saya akan nyanyi sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri. Kekuatan jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratku, ku menyembahmu. Tersungkurku
baik, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Tuhan yang tercurah dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur penyertaan Tuhan tidak pernah putusnya untuk melindungi kami dan menjaga kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan boleh memanggil kami kembali untuk bersama-sama datang menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan telah mengingatkan kami untuk hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh menuntun setiap hidup kami. Biarlah kami Tuhan boleh terus meminta Roh Kudus untuk memenuhi kami, sehingga apapun yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada hari ini Bapa, kami juga bersyukur atas persembahan yang telah kami jalankan bersama. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami, iman kami, pelayanan kami, bahkan pekerjaan kami, studi kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang boleh terus menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan akan firman Tuhan hari ini yang sungguh boleh menolong kita, membawa kita menyadari bahwa Allah di dalam Roh Kudus ada di dalam hidup kita, dan biarlah Dia yang terus boleh memimpin, membawa kita untuk mengalami perubahan. Dan sungguh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita sungguh boleh menolong kita untuk semakin hari semakin boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita boleh hari ini, sebagaimana di dalam anggaran dasar gereja kita, bahwa setiap bulan di minggu pertama kita akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus untuk mengingatkan kita akan segala karya Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk sungguh-sungguh boleh mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Bagi kita yang sudah menerima baptisan dewasa, kita yang telah menerima peneguhan sidi, baik itu dari gereja sahabat yang kebetulan hari ini hadir untuk mengambil bagian, saya mengundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Tetapi bagi saudara-saudara yang belum menyatakan iman di dalam baptisan, saudara belum menerima baptisan dewasa, atau saudara belum menerima peneguhan sidi, untuk saudara tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini sampai waktu di mana saudara telah menyatakan iman saudara, memproklamirkan iman saudara di dalam baptisan. Karena itu saudara-saudara, setiap kita, baik yang sudah dibaptis maupun yang belum, mari kita sungguh mengikuti ini dengan tenang, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih bahwasanya di dalam ibadah minggu pertama hari ini, Tuhan telah berbicara kepada setiap kami lewat firman-Mu yang sungguh boleh menuntun kami, mengerahkan kami, meyakinkan kami bahwa Roh Kudus yang telah diberikan kepada kami ada di dalam hati setiap kami, terus menuntun dan berkarya, menolong, membimbing kami. Dan biarlah kami sungguh boleh diberikan keberanian. Roh Kudus memberikan kami keberanian untuk bersaksi, mewartakan akan berita keselamatan dalam Yesus Kristus.
Dan kami mau mengambil bagian pelayanan dalam seluruh hidup kami. Sungguh firman-Mu indah dan Tuhan teguhkan. Dan saat ini Bapa, kami akan kembali bersama-sama umat-Mu untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus sebagaimana yang Tuhan Yesus telah perintahkan. Untuk kami boleh kembali diingatkan akan karya agung, karya keselamatan di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Dan setiap kami yang mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ketika kami mengambil roti dan anggur, perjamuan kudus, kami sedang memberitakan, mewartakan akan kematian Tuhan kami. Dan kami diingatkan akan karya agung yang telah bangkit dari kematian itu untuk keselamatan kami. Mari Tuhan persiapkan kami, kuduskan kami, ampuni segala dosa-dosa kami yang dapat menghambat kami untuk menerima dengan sukacita roti dan anggur perjamuan hari ini. Ampuni. Dan kami mau menikmati roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan anggur melambangkan darah Tuhan. Kami mau menerimanya dengan sukacita dan membawa kami semakin bergairah, semakin mengasihi, bertekad untuk hidup taat kepada Tuhan. Berkatilah hamba Tuhan yang akan memimpin perjamuan kudus hari ini. Kuduskan, layakkan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bacaan Alkitab, bacaan bertanggapan. Saya akan membaca bagian pemimpin, Bapak Ibu membaca bagian jemaat. Kita membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak memakan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makna perjamuan kudus bagi kita orang percaya. Pertama adalah kita boleh kembali diingatkan akan karya agung Tuhan kita Yesus Kristus yang menyerahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk kita orang-orang berdosa saat kita masih menjadi seteru Allah. Ia rela berkorban, dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa agar ia boleh menanggung segala pelanggaran dosa-dosa kita. Karena itu ketika kita
mengambil bagian di dalam perjamuan kudus sungguh boleh membawa kita untuk boleh semakin menyadari akan kasih Allah itu di dalam hidup kita. Yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu mulia. Dia begitu mengasihimu. Ketika engkau tahu Allah mengasihimu, bukankah sudah selayaknya kita meresponnya dengan kita hidup benar, hidup mengasihi Tuhan, hidup dengan sungguh-sungguh di dalam kebenarannya. Hal yang kedua di dalam perjamuan kudus, menyadarkan kita bahwa saat kita masih menjadi seteru dengan Allah, Allah di dalam inisiatifnya memperdamaikan kita dengan dirinya, mempersatukan kita dengan dirinya dan sesama anggota tubuh Kristus. Jadi kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Karena itu bangunlah satu persekutuan di dalam satu tubuh Kristus. Saling membangun, saling mengasihi, saling melayani. Dan yang ketiga, makna perjamuan kudus bagi kita orang-orang percaya bahwa kita memiliki pengharapan pasti bahwa Yesus Kristus yang telah naik ke sorga, yang telah mengutus Roh Kudusnya ke dalam diri setiap orang percaya, Ia berjanji Ia akan datang kembali untuk menggenapkan akan janji keselamatan yang telah Ia kerjakan itu. Dan Yesus berkata, aku naik menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, di mana aku berada, di situ kamu akan berada. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh di dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, hidup di dalam kebenaran Allah, hidup di dalam pengharapan, sekalipun persoalan, masalah tetap akan silih berganti dan akan selalu datang. Tetapi bersyukur karena kita punya pengharapan bahwa dunia di mana kita ada hari ini hanyalah sementara. Pada akhirnya kita akan tinggalkan dan kita akan hidup di dalam kebahagiaan kekal bersama-sama dengan Allah di sorga ketika Yesus Kristus datang dan memberikan kita akan keselamatan yang Ia telah kerjakan melalui pengorbanannya. Karena itu tetaplah setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan dan dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Karena itu saudara-saudara, kita akan mengiringi perjamuan kudus ini dengan kita menaikkan pujian satu dengan Tuhan. Setelah di bait kedua, petugas perjamuan kudus saya undang untuk maju ke depan, dan setiap kita yang telah siap untuk menerima perjamuan kudus hari ini untuk boleh bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang telah siap untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus, petugas perjamuan saya undang ke depan. Kuasa
segala sesuatunya telah tersedia. Pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, di dalam perjamuan makan bersama dengan murid-muridnya, Yesus mengambil roti, memberkatinya, memecah-mecahkannya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan berkata, "Inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa bagi banyak orang." Saudara-saudara, karya Tuhan begitu sempurna dalam hidup setiap kita yang percaya kepadanya. Ia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa untuk menanggung untuk segala pelanggaran dosa-dosa kita. Kitalah orang-orang yang berdosa yang harus mati. Kitalah orang-orang yang berdosa yang harusnya mendapatkan penghukuman, mendapatkan salib. Namun karena begitu besar kasih Allah akan setiap kita, sehingga Ia mengorbankan dirinya. Ia menyerahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya, agar setiap kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Karena itu saudara, ketika Tuhan Yesus telah berkorban bagimu dan bagiku, jangan lagi biarkan dosa itu menguasai akan hidupmu. Ketika Kristus telah mati bagimu, jangan lagi mau hidup diperbudak oleh rupa-rupa keinginan hawa nafsu. Tetapi bertekadlah di dalam dirimu. Berjuanglah di dalam pimpinan Roh Kudus untuk engkau mematikan segala keinginan dagingmu. Dan engkau belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupmu. Sehingga ketika Kristus datang, Ia akan menemukan engkau sebagai hamba yang setia. Dan Yesus berkata kepadamu, "Hai hambaku yang setia, masuklah dan berjamulah denganku." Sukacita besar akan engkau alami. Damai yang tak pernah engkau alami saat ini, engkau akan alami ketika engkau bersama dengan Kristus. Kebahagiaan kekal engkau akan nikmati di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Karena itu, jangan biarkan hidupmu hari-hari ini dipengaruhi, dikuasai, bahkan diperbudak oleh rupa-rupa dosa. Katakan kepada dosa tidak, sebab engkau adalah milik Allah. Apakah masih ada yang belum mendapatkan roti?
Apakah semua saudara-saudara yang telah dibaptis secara dewasa dan telah diteguhkan dalam CD sudah mengambil roti? Oke, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Roti yang saat ini terancung di tangan kanan saudara, yang saudara angkat di hadapan Allah, melambangkan akan tubuh Tuhan yang telah dikorbankan, yang telah diserahkan untuk menanggung segala pelanggaran kita. Kitalah yang harus mendapatkan cercaan, hinaan, cambukan, namun Kristus menyerahkan tubuhnya untuk menanggungkan segala pelanggaran kita. Karena itu saudara-saudara, jangan lagi mau hidup di dalam perbudakan dosa. Jangan lagi mau biarkan dirimu diperhamba oleh rupa-rupa hawa nafsu, tetapi biarlah Roh Kudus menolong engkau untuk terus boleh hidup di dalam kebenaran Allah. Dan mari dengan rasa syukur di hadapan Allah, kita memakan roti yang ada di tangan kanan kita dengan ucapan syukur. Kita memakannya. Mari saudara-saudara kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Cawan yang ada di tangan kanan saudara yang saudara angkat hari ini di hadapan Allah, melambangkan akan darah Tuhan yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita di masa lampau, sekarang dan akan datang. Kristus telah mati sekali untuk selama-lamanya. Darahnya tercurah mengcover segala pelanggaran kita dan tidak lagi memperhitungkan segala dosa-dosa kita. Karena itu sebagai rasa syukur kita, mari bertekad, berkomitmen untuk mengasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian untuk memuliakan nama Tuhan. Mari dengan rasa syukur kita meminum cawan ini bersama-sama, kita meminumnya. Mari kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah, hari ini bersama dengan umat-umat Tuhan, kami boleh bersama-sama boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Kami telah mengambil roti dan anggur perjamuan untuk mengingatkan kami akan karya Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Allah mengasihi kami, Allah peduli kepada kami, bahkan Allah mau berkorban bagi kami untuk menggantikan kami orang-orang berdosa. Karena itu lewat perjamuan kudus hari ini, biarlah sungguh kami berkomitmen, bertekad untuk hidup mengasihi Tuhan, untuk hidup taat, untuk hidup setia kepada Tuhan di dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Teguhkan iman kami, mantapkan kami untuk terus boleh setia kepadamu. Dan bagi kami yang belum menyatakan iman, kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan membimbing kami, meneguhkan kami, untuk pada akhirnya kami mengambil tekad, komitmen untuk kami percaya pada Yesus, dan kami mengikrarkan, kami memproklamirkan akan iman itu di dalam baptisan. Karena itu Tuhan tolong mereka agar pada akhirnya mereka juga menyatakan iman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Diberkatilah setiap kami yang telah mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Iman kami terus bertumbuh kepadamu Tuhan. Di dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.
Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam warta jemaat. Baik, selamat siang saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Siang. Kurang semangat, selamat siang. Siang. Siang ya, oke, luar biasa. Bersyukur pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini untuk beribadah kepada Tuhan. Saya akan membacakan warta untuk jadwal pelayanan. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih, ada nggak yang pertama kali baru hadir di ibadah kita pada saat ini? Ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya. Oke, belum ada ya. Nah, tetap semangat untuk boleh mengajak kerabat kita, saudara kita, keluarga kita untuk boleh beribadah bersama-sama di tempat ini untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan ya. Oke, mari kita masuk ke dalam warta kita untuk jadwal pelayanan di minggu depan tanggal 12 Juni tahun 2022 adalah bertema iman mendahului penglihatan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3. Pembicara dengan evangelis Sopianto, MC-nya saudari Levina, backing vokalnya saudari Devi dan saudari Meli, musiknya saudara Devon, Eko, saudari Milna dan saudara Jose. Petugas persembahannya itu ialah saudari Ibu Suryana dan saudara Dilen. Oke, lalu lanjut jadwal pelayanan untuk tunas remaja pada hari Minggu minggu depan ialah bertema keluarlah daripadanya dalam kurung kekuasaan dan kekuatan Yesus dalam Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Pembicaranya dengan saudara Hizkia, MC-nya Funky, backing vokalnya Joyce dan Weni, musiknya Emma dan Kowi. Petugas persembahannya Nana, petugas CD-nya Melisa. Oke, lanjut untuk jadwal pelayanan ibadah sekolah minggu pada minggu depan dengan tema ceritanya ialah Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, untuk ceritanya itu nanti ialah saudari Lili, MC-nya itu dari saudari Milna dan saudari Devi, musiknya saudari Acing. Ya. Untuk Bapak Ibu silakan boleh bawa anak-anaknya untuk bisa bertumbuh bersama di ibadah sekolah minggu kita ya. Oke. Lanjut untuk laporan persembahan minggu lalu yang masuk pada kolektan umum ialah Rp1.004.000. Untuk pemuda itu 46.000, untuk ibadah tunas remaja itu 320.000 dan ibadah sekolah minggu itu 119.500. Lalu untuk persembahan persepuluhan yang sudah masuk itu atas nama VL 150.000, nomor 029 itu 20.000, ED 350.000, untuk keluarga Sanleong dan Esther itu 800.000, dan keluarga pendeta Amun dan evangelis Chris itu 700.000. Oke. Lanjut untuk non-name atau NN untuk bulan Mei sampai bulan Juni itu 2 juta rupiah. Keluarga Thomas Sanjaya dan Clara itu 600.000 rupiah. Keluarga Aprianto dan Leni itu 1.300.000. Ferdian atau Awang itu 500.000 rupiah. Oke. Untuk yang mengikuti ibadah online atau siapapun yang bisa mau punya hati untuk memberikan persembahan atau persepuluhan bisa lewat transfer, bisa lewat amplop persembahan juga, dan di sana sudah ada QR, rekening BCA, GoPay dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, hari ini pengumuman untuk majelis ini, hari ini ada rapat majelis atau rapat bulanan kita. Jadi setelah ibadah kita langsung kumpul di kantor untuk rapat majelis. Oke. Lalu untuk minggu depan
akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus dan peneguhan sidi di gereja. Jadi tolong diharapkan ya kepada yang akan dilaksanakan baptisan kudus dan peneguhan sidi boleh mempersiapkan hatinya, boleh mempersiapkan dirinya untuk boleh dilakukan sakramen kudus ini. Oke. Lanjut, untuk penataran guru sekolah minggu akan dilaksanakan di gereja pada tanggal 15, 16, 17 Juni pada pukul 6 sore. Oke, mengajak jemaat semua yang terbeban melayani anak-anak sekolah minggu untuk ikut dalam penataran. Jadi, yuk tadi kita udah dengar khotbah nih tentang Roh Kudus yang mengajak kita untuk boleh melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan itu banyak macamnya. Salah satunya adalah kita melayani anak-anak sekolah minggu yang boleh bertumbuh di gereja ini, ya. Bisa jadi MC, bisa jadi pemusik, bisa jadi guru cerita, bisa jadi guru pendamping, masih banyak dan lainnya ya. Jadi yang punya hati atau punya kemauan boleh hubungi siapa Kak? Oke, hubungi Devi untuk daftar untuk penataran anak-anak sekolah minggu nanti. Oke. Lalu untuk persekutuan hamba Tuhan wilayah Pontianak yang bertempatkan di Gereja Jemaat Kumpai akan dilaksanakan pada hari besok ya. Oke, besok pada tanggal 6 nanti. Jadi untuk untuk laporan keuangan bulan Mei akan dilanjutkan oleh bagian bendahara.
Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih di dalam Yesus Kristus yang olehnya kita menerima anugerah keselamatan, pimpinan penyertaan pertolongan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus, memimpin menyertai kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu kembali pada ibadah minggu depan di gereja Tuhan di tempat ini.